Apa jadinya jika Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang dikenal hobi kerja justru sulit tidur? Bukan karena kesibukannya yang padat, tapi karena kediaman resmi yang kini ditempatinya disebut-sebut angker dan ada penunggunya. PM Jepang Sanae Takaichi resmi menempati rumah dinas Perdana Menteri pada Senin 30 Desember 2025 setelah lebih dari 2 bulan menjabat. Sebelumnya, Takaichi memilih tinggal di rumah dinas anggota parlemen. Keputusan ini menuai kritik karena jarak tempuh ke kantornya mencapai sekitar 35 menit dan dinilai tidak ideal, terutama setelah gempa melanda Jepang pada awal Desember 2025. Di lain sisi, kediaman tersebut punya catatan kelam di balik kemegahannya. Melansir AFP, rumah dinas Perdana Menteri terletak bersebelahan dengan kantor Perdana Menteri di pusat Tokyo dan dibangun pada 1929. Bangunan besar berlantai 2 seluas lebih dari 5.000 meter persegi itu telah lama dikenal bukan hanya pusat kekuasaan eksekutif Jepang, tetapi juga karena reputasinya yang dianggap angker. Awalnya, bangunan ini difungsikan sebagai kantor Perdana Menteri sebelum kemudian beralih menjadi kediaman resmi. Arsitekturnya mengusung gaya Art Deco dan terinspirasi dari Imperial Hotel karya arsitek Amerika Serikat Frank Lloyd Wright. Di balik kemegahannya, bangunan ini menyimpan sejarah politik berdarah. Pada 1932, Perdana Menteri Tsuyoshi Inukai tewas ditembak oleh perwira muda Angkatan Laut dalam upaya kudeta. 4 tahun berselang, pemberontakan militer kembali terjadi di lokasi yang sama. Perdana Menteri Keisuke Okada nyaris tewas dan hanya selamat karena bersembunyi di dalam lemari, sementara 5 orang lainnya tewas ditembak. Bekas lubang peluru di salah satu pintu masuk bangunan hingga kini masih dibiarkan sebagai pengingat tragedi tersebut. Kisah mistis yang melekat pada rumah dinas ini diyakini berasal dari rangkaian kekerasan yang pernah terjadi di dalamnya. Sebagian masyarakat percaya arwah para pelaku dan korban kudeta masih berkeliaran di lorong-lorong bangunan. Istri mantan Perdana Menteri Tsutomu Hata, Yasuko Hata, pada 1996 misalnya, mengaku merasakan suasana yang menekan dan menyeramkan saat tinggal di sana. Ia bahkan mengeklaim pernah melihat penampakan perwira militer di taman pada malam hari. Mantan Perdana Menteri Yoshiro Mori juga dikabarkan pernah menceritakan pengalaman serupa. Meski demikian, pemerintah Jepang berulang kali membantah rumor tersebut. Pada 2013, pemerintah Jepang menyatakan tidak memiliki bukti terkait keberadaan makhluk halus di kediaman resmi Perdana Menteri. Sebelum renovasi besar-besaran dilakukan, sebuah ritual pembersihan oleh pendeta Shinto juga dilaporkan pernah digelar untuk mengusir roh-roh yang diyakini menghuni bangunan tersebut. Renovasinya sendiri rampung pada 2005 dengan anggaran sekitar 8,6 miliar yen atau sekitar 930 juta rupiah. Namun, tidak semua pemimpin Jepang memilih tinggal di sana. Perdana Menteri dengan masa jabatan terlama, Shinzo Abe, menolak menempati rumah dinas selama periode keduanya dan memilih tinggal di rumah pribadinya di Shibuya. Penerusnya, Yoshihide Suga, juga mengambil keputusan serupa. Tren itu baru dipatahkan oleh Fumio Kishida yang mulai tinggal di rumah dinas sejak 2021. Kishida mengaku tidak pernah melihat penampakan apapun dan dapat tidur nyenyak. Pendahulu Takaichi lainnya, Shigeru Ishiba, juga menyatakan tidak takut pada cerita-cerita mistis. Sebagai seorang yang disebut-sebut sulit tidur, Takaichi tentu ingin tidur senyenyak para pendahulunya itu. Semoga saja kisah tentang kediamannya kini serta aneka penampakan tidak membuatnya kian susah tidur.